Gagak emas yang tak terhitung jumlahnya membentuk lautan hitam, menyebar ke arah Skynet. Ketika burung gagak emas ini masih 20 mil jauhnya dari Skynet, burung gagak emas yang awalnya berjalan secara paralel berkumpul menuju satu tempat, dan arah konvergensi adalah jalur kejut yang lebih rendah. Setelah arah yang ditentukan oleh Golden Crow, Skynet pun berubah. Awalnya, Skynet melintasi barat daya, tetapi saat ini, Skynet mulai terlipat dari posisi Yuzen Pass, dan mendorong ke arah Golden Crows yang berkumpul. Skynet sebenarnya ingin melingkari Golden Crows secara bergantian. Ketika Tianwang mulai melipat dari kedua sisi, tentara dari celah Nudou di kiri dan celah Tiansun di kanan mulai berkumpul menuju celah Yuzen. Tidak hanya itu, kecuali formasi Taihao dan jalur Yuzen, 11 formasi lainnya dan 6 jalur mengikuti, dengan Skynet melingkari dari kedua sisi. Wow, saat gagak emas semakin dekat, mereka juga semakin tersebar. Arwah gagak emas arwah yang termasuk dalam kelompok gagak emas juga muncul. Ekspresi orang-orang kuat di formasi ketujuh Istana Taitian tiba-tiba berubah setelah melihat lebih dari 100 gagak emas roh mayat besar. Golden Crow benar-benar gila. Kaisar benar-benar menggali mayat Golden Crow. Itu adalah dasar klan mereka, dan mereka benar-benar berencana menemukan Istana Taitian untuk memperjuangkan hidup mereka. Setelah gagak emas hubungan dengan Istana Taitian relatif baik, kedua ras membentuk aliansi satu sama lain, dan pejabat tinggi dari kedua belah pihak saling mengenal dengan sangat baik. Tidak ada keraguan tentang kekuatan arwah gagak emas mayat, tetapi kecuali menghadapi krisis genosida, gagak emas tidak akan pernah menggunakannya, tanpa diduga, jika gagak emas menggunakannya sekarang, mereka harus memiliki tekad untuk menghancurkan Taitian Istana. Gadis Phoenix yang duduk di atas menunjukkan senyum yang agak menawan. Di belakang Skynet, manusia padat berkumpul seperti semut. Di mata Feng Nu, kecuali pembangkit tenaga listrik di Istana Taitian, alam pantai lainnya ini sama dengan burung tak berakal dari suku Jinwu, keberadaan mereka tidak ada artinya, paling-paling hanya sekumpulan angka. Angka-angka ini ditukar dengan jumlah gagak emas, diimbangi, berubah menjadi debu murahan, dan kemudian menghilang selamanya di dunia ini. Ini adalah tragedi yang lemah. Putaran pertama tumbukan. Feng Nu mengulurkan tangannya sedikit. Sinar cahaya keemasan merayap di sepanjang lengan teratainya, berkumpul di lengan bawah, pergelangan tangan, dan akhirnya mencapai ujung jarinya. Cahaya keemasan mekar setelah mencapai ujung jari. Semua gagak emas, termasuk gagak emas roh mayat di bawah kursi Feng Fei tidak memiliki kecerdasan, mereka semua berada di bawah kendali Sarang Sen, dan Sarang Sen diperintahkan oleh Di Jun. Sekarang Di Jun tidak ada, Feng Nu lah yang memanipulasi perang. Ketika cahaya keemasan bermekaran, murid dari gagak emas yang tak terhitung jumlahnya menerima pesan serangan. Dukun, dukun, dukun. Burung gagak emas yang lebat itu bergegas menuju jaring langit di depannya. Luo Zeng dan jenderal lainnya memasuki formasi lagi. Sukui berdiri di garis depan, dan setelah melihat serbuan gagak emas, dia juga meraung keras. Semua prajurit Yu Zhenguan, serang. Semua prajurit Nudou Pas menyerang Tiansun Pas. Para jenderal lain dari 11 lintasan merespons dari jauh. Pengawal Tai yang ditempatkan di celah, dan orang-orang dari sisi lain, segera mengorbankan token dari sisi lain, dan menyapa gagak emas itu. Di bawah level pertempuran ini, Luo Zeng tidak bisa lagi memikirkan siapa yang harus dilindungi. Dia duduk di mata formasi, matanya tertutup rapat, dan kekuatannya terus ditarik keluar. Pedang panjang transparan awalnya hanya memiliki skala lebih dari 100, tetapi saat ia terus mengisi kekuatan pihak lain, jumlah pedang panjang berlipat ganda lagi, lebih dari 200, 400, 800, 1000 lebih dari 600 keping. Setiap pedang panjang transparan berisi 10 kekuatan suci, dan kekuatan suci yang ditariknya kali ini adalah 16.000 kekuatan suci. Zusuan di sebelahnya melihat lebih dari 1000 pedang terbang transparan, dan matanya hampir keluar. Belum lagi kesulitan mengendalikan pedang terbang ini, kekuatan Guang Shenjun memiliki lebih dari 10.000, token apa dari sisi lain yang diintegrasikan oleh anak ini. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bertanya, setelah Zusuan melihat kedua kali, Yiling memegang pedang panjang dan menebas ke arah gagak emas di atas. Bangun! 1.600 pedang terbang berputar-putar, seolah-olah melompati burung, terjerat satu sama lain dan melesat ke langit. Menghadapi sejumlah besar gagak emas, sebuah pedang terbang digunakan untuk menusuk jarum di antara mereka. Setiap kali gagak emas lewat, awan kabut darah meledak. Efisiensi membersihkan gagak emas dengan cara ini sangat tinggi. Dipenggal kepalanya bagian yang cukup besar. Itu anak manusia itu lagi. Bansi bermargakin menatap pedang terbang itu,
dengan sedikit niat membunuh di matanya, siapa yang akan menghancurkan mata susunan itu bersamaku? Aku akan turun. Saudari Qin, ayo turun bersama. Kedua Bansi menanggapi Bansi Qin. Tujuan Feng Nu bukanlah gempa bumi yang buruk, yang ingin dia hancurkan adalah seluruh Skynet. Soal memecahkan tingkat kejutan yang lebih rendah dilakukan oleh Bansi dari Goddess Nest. Sua, setan perempuan bermarga Qin meraih tirai tanpa jejak di tangannya, dan dengan lambaian tangannya, cahaya 5 warna telah menyelimuti 3 gagak emas roh mayat, dan mereka menghilang dari pandangan dalam sekejap. Namun, ukuran gagak emas roh mayat sangat besar, dan menghilang dengan sendirinya, yang telah menarik perhatian Luo Zeng. Dengan gelombang cahaya dari kedua tangan, Luo Zeng telah mengeluarkan sebagian dari pedang terbang dan mengepung ke arah di mana roh mayat gagak emas menghilang. Ding 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 ding. Segera, pedang terbang ini menghadapi rintangan dan menabrak permukaan padat tertentu. Ekspresi Luo Zeng tidak berubah sama sekali, kekuatan 10 dewa itu sendiri sangat lemah, hanya untuk menembus gagak emas yang rapuh itu. Mayat roh gagak emas yang melayang turun dari langit berukuran sangat besar, jelas itu bukan benda biasa. Berkumpul, wosh, bagian dari pedang terbang terus bergabung, dan kekuatan para dewa juga meningkat pesat. 5.000 dewa, pedang terbang menembus kehampaan. Kang, pedang terbang itu mengeluarkan suara garing, tapi masih dipantulkan oleh kehampaan yang tak terlihat. Melihat adegan ini, jejak kejutan muncul di wajah Luo Zeng, pertahanan gagak emas mayat roh ini melebihi harapannya. Bakian Senjun, pedang terbang itu berbalik dan berputar, dan menusuk ke dalam kehampaan lagi. Bang, terdengar suara garing lainnya, dan pedang terbang itu terpental lagi. 15.000 dewa, kali ini Luo Zeng hanya menyerahkan sebagian besar pedang terbang, mengumpulkan kekuatan dewa menjadi pedang panjang, dan masih terbang ke dalam kehampaan. Retakan, kali ini, pedang terbang itu akhirnya menembus benda besar di kehampaan, tapi hanya menembus setengah kaki. Ada sedikit kejutan di mata Luo Zeng, dan dengan sedikit cengkeraman di udara, dia langsung menghilangkan kekuatan di pedang terbang, tetapi berkata masalah roh mayat gagak emas sangat kuat, jauh melampaui. Luo Harapan Zeng, Jenderal Luo Zeng, kenapa repot-repot? Zusuan berbalik dan bertanya dengan bingung. Luo Zeng menunjuk ke depan dan berkata pada saat yang sama lihat dirimu sendiri. Dalam proses ini, 3 roh mayat gagak emas yang awalnya dalam keadaan tersembunyi perlahan-lahan turun, dan Bansi bermarga Qin telah menutup tirai tanpa jejak bangun. 3 monster besar tiba-tiba muncul di depan semua orang seperti ini, dan di mulut Golden Crow berkepala 3, api biru-biru terus berkumpul. Aura yang memancar dari api biru-biru sangat mencengangkan. Ketika Luo Zeng baru saja menyerang gagak emas roh mayat, dia sudah memiliki harapan di dalam hatinya. Melihat bahwa mereka akan menyemburkan api, dia segera berteriak semua orang menyingkir. Setelah suara itu turun, Luo Zeng bergegas ke ujung kanan mata. Reaksi Zusuan tidak lambat. Begitu suara Luo Zeng turun, dia juga bekerja sama dengan Luo Zeng untuk bergerak ke kanan. Hal yang sama berlaku untuk jenderal lainnya, mengelak ke satu sisi secara berpasangan. Namun dalam kepanikan, dalam formasi di belakang Sukui, 2 jenderal bergegas ke arah yang berlawanan. Keduanya berjalan berlawanan arah, mata mereka terpaku pada tempatnya, dan mereka tidak bergerak sama sekali. Setelah mereka berdua bereaksi, tepat ketika salah satu dari mereka bergegas ke sisi lain, api biru dari mulut 3 gagak emas arwah mayat telah dimuntahkan. His, percikan biru misterius bersinar di 3 aliran api biru, melesat lurus ke depan, menelan mata dalam sekejap. Kedua jenderal dewa berdiri di depan formasi, melihat api biru yang mendekat, masih ada sedikit keberuntungan di hati mereka. Mungkin aliran api biru yang dimuntahkan oleh arwah gagak emas mayat tidak terlalu kuat. Tapi jejak keberuntungan ini bertahan kurang dari 1 tarikan napas. KKKK, lingkaran sihir di seluruh lintasan kejut yang lebih rendah, serta mata yang melindungi Luo Zeng, Sukui dan lainnya, dan pedang panjang transparan yang dibentuk dengan menggunakan mata, hancur dalam sekejap. Orang-orang yang menjaga formasi utama tidak sempat melemparkan kristal dewa ke dalam formasi utama untuk menstabilkan formasi. Adapun 2 jenderal ilahi yang menghadapi api biru yang mengalir, ketika mata formasi hancur, mereka telah dibakar oleh api yang mengalir dan menghilang menjadi abu di antara langit dan bumi. Api biru yang mengalir terus terbang ke depan, tetapi tidak mengenai umpan kejut yang lemah. Ketika api mendekati jalur kejut yang lebih rendah, Skynet muncul untuk memblokir api. The Core Spirit Golden Crow memang kuat, tetapi tidak mungkin merobek Skynet hanya dengan beberapa api dari mulutnya. Saudari, yang lain diserahkan kepadamu, pria itu milikku. Lampu merah menggoda melintas di mata Bansi bermarga Qin.
Luo Zeng baru saja hampir membunuhnya, dan dia secara pribadi akan melaporkan kebencian ini. Setelah Bansi Bermarga Qin selesai berbicara, dia menyekat tirai tanpa jejak di udara, dan semua jejak dirinya dan roh mayat gagak emas menghilang. Lintasan gempa inferior telah rusak, dan Sukui serta jenderal lainnya kehilangan perlindungan mata formasi. Pada saat ini, mereka tidak memiliki ruang untuk mundur. Tai Wei dan dunia pantai lainnya di jalur kejut yang lebih rendah telah bergegas keluar dari Skynet untuk menemui musuh. Sebagai dewa, tidak mungkin bagi mereka untuk mundur ke Skynet. Terlebih lagi, Skynet tidak maha kuasa, setelah Skynet dikalahkan, mereka masih harus menghadapi klan gagak emas. Luo Zeng menyaksikan Bansi Bermarga Qin dan roh mayat Jinwu menghilang, jejak kewaspadaan muncul di wajahnya, dan sosoknya mulai berkibar ke belakang terus-menerus, sambil mengambil pedang panjang di tangannya. 9 kilatan cahaya. Swoosh. Lampu pedang membentuk kisi-kisi dan bergerak maju. Pertahanan Core Spirit Golden Crow luar biasa kuat, Luo Zeng secara alami tidak berharap lampu emas ini menyebabkan kerusakan padanya. Tapi untuk sesaat, cahaya pedang berbentuk kisi-kisi telah dipotong di permukaan gagak emas roh mayat, membuat suara teredam puf-puf-puf, seperti yang ditebak Luo Zeng. Bansi Bermarga Qin mengendarai mayat emas roh gagak langsung ke dirinya sendiri. Ayo. Meskipun Core Spirit Golden Crow telah benar-benar menghilang, jaring pedang masih membentuk bentuk kasar ketika dipotong di atasnya. Bunuh dia. Bansi Bermarga Qin yang berdiri di punggung Jinwu mengeluarkan perintah. Meskipun Bansi Bermarga Qin terluka oleh Luo Zeng, dia tidak berpikir bahwa Luo Zeng begitu kuat, dia berpikir bahwa Luo Zeng mengandalkan lingkaran sihir dari umpan kejut yang lebih rendah untuk mengalahkannya. Mayat roh gagak emas melayang di udara, dan sayapnya yang lebar seperti bilah, memotong ke arah Luo Zeng. Luo Zeng mengandalkan aliran cahaya pedang yang stabil, dan secara alami melihat bahwa roh mayat Jinwu sedang menyerangnya. Dia menarik langkahnya dengan ringan, dan melompat mundur, menghindari pemotongan sayapnya. Retak, retak, retak. Luo Zeng baru saja menghindar, dan beberapa luka dalam dan lebar muncul di tanah. Melihat sayatan yang dibuat oleh arwah gagak emas mayat, Luo Zeng juga diam-diam terkejut. Mayat roh gagak emas tampaknya tidak memiliki kecerdasan spiritual, tentu saja ia tidak dapat berkultivasi, dan tidak mungkin memasuki pantai seberang, bagaimana datangnya kekuatan ilahi yang begitu mengerikan. Retak, retak, retak. Persis saat dia berpikir, arwah gagak emas mayat berbalik di tempat dan memotong sayapnya lagi. Di hadapan serangkaian serangan dari arwah gagak emas mayat, umpan balik jaringan cahaya pedang Luo Zeng dan kemudian mengelak. Tapi setelah Luo Zeng menghindari 5 atau 6 putaran serangan berturut-turut, Bansi Bermarga Qin menyipitkan matanya dan mengangkat sayapnya untuk meninggalkan arwah gagak emas mayat, diam-diam melewati jaringan cahaya pedang, dan dengan cepat mendekati Luo Zeng. Retak, retak. Saat Bansi Bermarga Qin mengungkapkan tubuh aslinya, dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Luo Zeng 2 kali. Tamparan yang tampaknya lembut ini telah meninggalkan 2 tanda berbentuk kunci di bahu Luo Zeng. Segera setelah jejak berbentuk kunci muncul, dia merasa lengan dan kakinya menjadi sangat berat, dan dia dengan jujur. U200B tetap di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Kamu sudah mati. Setelah Bansi Bermarga Qin mengambil 2 tembakan ini, dia meninggalkan Luo Zeng dengan senyum indah dan berbalik dengan ganas. Tidak jauh dari situ, Core Spirit Golden Crow yang awalnya tersembunyi telah muncul. Api biru mengalir keluar dari mulutnya, lewat di bawah Bansi Bermarga Qin, dan langsung menuju ke Luo Zeng. Tidak dapat mengelak, Luo Zeng disemprot oleh nyala api biru, dan seluruh orang itu tersembunyi di dalamnya. Bansi Bermarga Qin mengepakkan sayapnya dan melihat ke bawah dengan mata yang agak kabur, dengan sedikit kepuasan di matanya. Api mengalir biru yang disemprotkan oleh arwah gagak emas juga merupakan api ilahi gagak emas, tetapi api ilahi gagak emas juga dibagi menjadi beberapa kategori dan tingkatan, dan api ilahi arwah gagak emas juga berada di tingkat atas, lebih lemah daripada di Jun sendiri di seluruh klan Golden Crow. Seorang jenderal Dewa Belaka, meskipun reaksinya sangat cepat, tetapi dia pasti akan mati jika ditembak oleh api. Seluruh medan perang sangat kacau, tetapi cahaya api biru yang mengalir masih menarik perhatian beberapa orang. Sukui, yang sibuk mencekik Golden Crow, melihat pemandangan ini, ekspresinya langsung membeku, dia menghela nafas sedikit, lalu memalingkan muka. Dari sudut pandang Sukui, Luo Zeng jelas merupakan bibit yang luar biasa. Dia dapat menunjukkan tingkat kekuatan ini setelah meninggalkan tanah kesedihan pedang. Orang seperti itu jarang, dan sangat disayangkan jatuh seperti ini. Misalnya, Zhu Xuan, Gu Hai dan yang lainnya juga terpana,
tetapi mereka tidak terlalu banyak berpikir ketika mereka terlalu sibuk untuk mengurus diri sendiri. Ho ho ho. Api biru yang mengalir terus membakar tubuh Luo Zeng selama 10 napas. Luo Zeng berdiri tak bergerak dan membiarkan tubuhnya membentuk spiral emas untuk menghirup api ini ke dalam tubuhnya. Untuk waktu yang lama, Luo Zeng sengaja atau tidak sengaja membiarkan semua jenis api melatih tubuh fisiknya. Sebagian besar waktu, nyala api itu tidak banyak berpengaruh pada Luo Zeng. Di kuil Keitian, Luo Zeng telah mengalami ujian Vulkan Zurong, tetapi sayangnya itu hanya ilusi langit berbintang yang diciptakan oleh Yuan Shi Tianzun, yang tidak bermanfaat bagi tubuh fisik Luo Zeng. Meskipun api biru yang mengalir ini terlihat sangat kuat, Luo Zeng tidak berharap membawa apapun ke tubuh fisiknya. Tepat ketika arwah gagak emas mayat berhenti menyemburkan api, tubuh Luo Zeng tiba-tiba melompat dan langsung menuju Bansi Bermargakin. Bansi Bermargakin berpikir bahwa Luo Zeng akan mati, dan matanya tertuju pada jenderal berikutnya. Saat dia mengepakkan sayapnya dengan tergesa-gesa dan hendak kembali ke punggung roh mayat Jinwu, Luo Zeng sudah bergegas. Bansi Bermargakin tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng dapat kembali dengan selamat dari api biru yang mengalir. Ekspresi wajahnya hanya menunjukkan ketakutan. Pedang panjang Luo Zeng telah menembus dada wanita Bermargakin. Roh sumber kekacauannya telah dikonsumsi oleh Luo Zeng sebelumnya, dan sekarang roh sumber kekacauan hanya pulih 30%. Pedang Luo Zeng hanya sedikit terhalang, dan menembus dadanya. Apakah kamu tidak takut api? Bansi Bermargakin bertanya dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja tidak takut, Luo Zeng mengangguk. Setelah berbicara, Luo Zeng menarik pedang panjang itu tiba-tiba, dan cahaya pedang pergi dari atas ke bawah, membagi Goddess Bansi menjadi dua bagian. Setelah membunuh Bansi Bermargakin, mata Luo Zeng kembali tertuju pada roh mayat Jinwu. Tanpa pengontrolnya, arwah gagak emas arwah seperti benda tanpa pemilik. Arwah gagak emas mayat ini pada dasarnya seperti boneka, yang perlu dikendalikan oleh orang-orang untuk bergerak. Luo Zeng menoleh dan tiba-tiba memikirkan senjata peradaban manusia, tetapi dia ingat bahwa selain jiwa Qi Yuan Shi Tianzun di senjata peradaban selain itu, ada jiwa Dijun. Meskipun roh-roh ini bukan tubuh mereka, bagaimanapun juga mereka masih memiliki ingatan dan nafas mereka sendiri. Setelah Luo Zeng memusnahkan lusinan gagak emas yang mendekat, sebuah pemikiran telah dipindahkan ke dunia batin, memanggil Yuan Shi Tianzun. Sejak membawa peradaban manusia, dunia internal Luo Zeng telah banyak berubah. Yuan Shi Tianzun dan roh lainnya telah mengubah dunia internal Luo Zeng, dan mengatur beberapa hal aneh. Karena senjata peradaban telah diintegrasikan ke dalam tubuh Luo Zeng mempercayai mereka selama periode transformasi. Bahkan roh safir sering mengikuti Yuan Shi Tianzun untuk mengajukan pertanyaan ketika Luo Zeng berbagi pengalaman dan pemikirannya setelah ditransmisikan ke dunia batin. Yuan Shi Tianzun mengangkat alisnya, dan hanya menunjuk ke surat di langit. Halaman-halaman surat itu dibalik, dan seorang pria dengan penampilan tampan yang sebanding dengan seorang wanita muncul, dan itu adalah Dijun sendiri. Apa? Arwah gagak emas mayat. Liu Dijun menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Walaupun jalanku mengkhianati jalan akhir, aku memiliki banyak kemampuan. Bahkan dia membuat arwah mayat gagak emas aku tidak. Tahu Senior Jun, bisakah kamu mengendalikan gagak emas arwah mayat ini? Suara Luo Zeng terdengar lagi di dunia batin. Jawaban Dijun membuat hati Luo Zeng bergerak sedikit. Ini sepotong kue. Setelah beberapa saat, hantu surat muncul di atas kepala Luo Zeng, dan di bawah buku yang sedikit dibalik, hantu kepala Dijun itu telah menonjol dari halaman buku, dan melalui instrumen peradaban, Dijun memeriksa kembali dunia setelah ribuan zaman kacau. Tapi pemandangan yang dia lihat setelah ribuan zaman kacau membuatnya sangat tidak bahagia. Gagak emas yang menutupi langit dan matahari bertarung dengan umat manusia, yang membawa kembali kenangan buruk masa lalunya. Senior Dijun, saya berbicara tentang arwah gagak emas mayat. Luo Zeng menunjuk ke depan. Bansi lain bertarung dengan para dewa, tetapi tidak ada yang memperhatikan Luo Zeng. Kamu naik saja, kata Dijun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Luo Zeng menginjak punggung arwah gagak emas mayat. Ketika dia menginjak punggung gagak emas arwah mayat, perasaan akrab namun asing datang seketika. Dia tidak hanya dapat mengendalikan gagak emas arwah mayat, tetapi dia bahkan dapat mengendalikan token dari sisi lain di dalam gagak emas arwah mayat. Saya mendapatkan token dari pantai seberang, dan token dari pantai seberang ini. Token dari pantai seberang berbentuk gelendong, seperti inti buah. Ini adalah harta karun iman, Dijun berkata tanpa ekspresi. Ini adalah buah dao bintang iblis, totalnya ada lebih dari 100 buah. Aku meletakkannya di surga ke-31, aku tidak menyangka aku untuk cari tahu itu hilang.
Harta karun iman di dunia induk pada awalnya mampu membawa tanda dari pantai seberang. Namun, sebagian besar harta iman sulit untuk membawa token tingkat tinggi dari pihak lain. Pertama-tama, kekuatannya tidak dapat mengimbangi. Bahkan jika buah dao bintang iblis ini memiliki kekuatan murni yang kuat, bagaimana gagak emas arwah mayat ini menanggungnya? Sekarang bukan waktunya untuk sampai ke dasarnya. Luo Zeng berdiri di belakang arwah gagak emas arwah. Tampak di film besar tidak jauh sepotong besar gagak emas, sudut mulutnya meringkuk, sebuah pikiran melintas di benaknya. The Core Spirit Golden Crow membuka mulutnya dengan keras, dan memuntahkan api biru yang mengalir ke arah depan. Wow, seberapa kuat api biru yang mengalir ini? Gagak emas itu tidak lebih dari tubuh biasa, mereka hanya sedikit tersapu api dan berubah menjadi abu. Lewat sini, sisi kiri, bakar lagi. Wow! Mayat roh gagak emas di bawah kaki Luo Zeng melebarkan sayapnya dan berputar, terus-menerus menyembur ke segala arah, dan setiap seteguk api biru mengalir keluar, ada puluhan ribu The Golden Crow dibakar menjadi abu. Tidak jauh, Yue Baihao dan orang lain dari sisi lain berlari dengan liar. Dengan keberadaan seperti Jenderal Dewa dan Bintang 5 Tai Yiwei, tidak sulit untuk membunuh gagak emas itu. Tapi dengan kekuatan Yue Baihao, saat menghadapi puluhan ribu Golden Crows, mereka benar-benar tidak bisa berbuat banyak kecuali melarikan diri. Wu Jinwu itu bergegas turun. Semuanya turun. Dari atas mereka, Wu Jinwu yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh seperti kilat. Yue Baihao berbaring di tanah seperti refleks, dengan tangan melingkar seperti bola. Menghadapi Wu Jinwu yang sangat cepat, dia tidak bisa melawan sama sekali. Puf-puf engah. Lusinan orang ditusuk oleh Wu Jinwu, beberapa memiliki lubang besar di perut mereka, dan beberapa topi roh langit mereka terbalik. Darah panas berceceran, menutupi kepala Yue Baihao. Wu Jinwu menyerbu dalam satu putaran, dan setengah dari kelompok mereka yang terdiri lebih dari 300 orang tewas secara langsung. Aku bertarung dengan mereka. Di bawah ketakutan, seseorang mengorbankan token dari pihak lain. Tapi dari langit kedua dan ketiga, sulit untuk menggunakan token dari sisi lain, apalagi kecepatan Wu Jinwu tidak bisa ditangkap. Segera setelah mereka yang akan melakukan yang terbaik mengorbankan token mereka dari sisi lain, Wu Jinwu menyentuh lehernya. Melihat orang-orang di sekitarnya jatuh satu persatu, Yue Baihao tidak merasakan apa-apa selain keputusasaan. Dalam situasi seperti ini, aku takut pemilik spanduk tidak akan bisa selamat, kan? Yue Baihao sedang memikirkan Luo Zeng ketika dia dalam bahaya. Mungkin masih ada secercah harapan di hatinya tidak mungkin baginya. Tepat saat Yue Baihao sedang berpikir kosong, gelombang panas mengalir ke wajahnya. Dia hanya melihat cahaya biru melintas di atas kepalanya, dan kemudian seekor gagak emas besar turun di sampingnya. Naik, teriak Luo Zeng berdiri di punggung Jinwu. Mata Yue Baihao berkedip kosong, dan sekarang dia hampir tidak bisa memahami pemandangan di depannya. Setelah Yue Baihao menatap Luo Zeng untuk menarik napas, pikiran untuk bertahan hidup membuatnya terbangun. Setelah bangkit dari tanah, dia merentangkan kakinya dan berlari lurus ke atas, melompat ke punggung arwah gagak emas mayat. Tuan Spanduk, mengapa kamu bisa mengendalikan gagak emas besar ini? Tanya Yue Baihao. Tak perlu dikatakan, Yue Baihao juga tahu betapa menakutkannya roh mayat gagak emas ini. Gagak emas roh mayat besar di atas semuanya menyerang Skynet, belum lagi mereka di sisi lain, bahkan pengawal Tai itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan gagak emas roh mayat. Luo Zeng berdiri tegak di belakang gagak emas roh mayat, mengendalikan gagak emas roh mayat untuk terus menyemburkan api biru yang mengalir. Mendengar kata-kata Yue Baihao, dia tersenyum sedikit dan berkata, kamu juga bisa melakukannya. Yue Baihao masih dalam keadaan linglung, tetapi arwah gagak emas mayat mengayunkan sayapnya dan berlari ke depan. Sebagian besar gagak emas arwah mayat berkumpul di atas, dan di bawah komando Feng Nu, mereka menyerbu ke Skynet, hanya beberapa arwah gagak emas yang mulai membersihkan para jenderal di jalan Yuzen. Wow, api biru jatuh dari ketinggian, Sukui nyaris tidak menghindarinya dengan berguling-guling di tanah, tetapi sisa panas api telah menghanguskan rambutnya. Jika bukan karena perlindungan Chaotic Soul Spirit, tubuhnya akan terbakar. Sambil menghindar, Sukui mengayunkan pedang panjangnya dan menebas 3 kali berturut-turut ke arah langit. Usap, gesek, gesek. 3 tebasan berturut-turut. 3 lampu pedang menembus udara, menyeret jejak penghancuran spasial yang tak terhitung jumlahnya, dan menebas ke arah gagak emas arwah mayat. Tapi arwah gagak emas mayat tidak mengelak atau mengelak sama sekali, sepertinya dia tidak memperhatikan ketiga pedang Sukui sama sekali. Puf-puf. Kekuatan supernatural ilmu pedang Sukui juga sangat mendominasi,
tetapi cahaya pedang ini memotong roh mayat Jinwu, bahkan tanpa melukai bulunya. Roh mayat Jinwu terlalu kuat, aku tidak bisa melawan sama sekali setelah. Melihat adegan ini, Su Kui menunjukkan kekecewaan di matanya. Saat ditempatkan di celah Yuzhen, Su Kui sudah memiliki kesadaran akan kematian di dalam hatinya. Begitu banyak rekannya yang meninggal di benteng gunung dan sungai, dia dianggap beruntung bisa lolos dari hidupnya, dan dia mendapatkan hari-hari ekstra ini. Begitu Su Kui memiliki ide seperti itu, semangat juangnya tiba-tiba turun, tapi dia masih bertarung. Manusia bodoh, tidak peduli berapa lama kamu berjuang, hasilnya akan tetap sama. Bansi di belakang Jinwu Course Spirit mencibir. Mayat roh gagak emas membuka mulutnya lagi di udara, dan memuntahkan api biru yang mengalir ke arah Su Kui. Menghadapi api yang berjatuhan dari langit, Su Kui tidak punya banyak ruang untuk melawan kecuali melarikan diri. Pada saat ini, bayangan besar lainnya melewati sudut mata Su Kui. Ada lagi arwah gagak emas arwah. Sungguh sia-sia keberadaan yang begitu kuat berurusan dengan jenderalku, sayangnya Su Kui menghela napas dalam hatinya. Arwah gagak emas arwah jauh dari sesuatu yang bisa dia lawan, apalagi dua. Goddess Bansi di belakang Course Spirit Golden Crow di atas juga sedikit aneh, tapi dia akan tahu nama dewa di bawah, dan tidak ada orang lain yang perlu campur tangan. Melihat bahwa Course Spirit Golden Crow bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, tidak ada niat untuk memperlambat sama sekali, Bansi dari sarang dewa akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengemudikan Course Spirit Golden Crow untuk menghindarinya, dan dia tidak punya waktu untuk melihat dengan jelas siapa yang mengemudikan Course Spirit Golden Crow. Dia hanya melihat sosok yang berlari kencang dari Course Spirit Golden Gagak, bergegas ke arahnya seperti kilat. Tidak baik. Goddess Bansi dengan tegas meninggalkan tunggangannya, tetapi saat dia terbang, arwah gagak emas mayat di sisi berlawanan tiba-tiba mengangkat sayapnya dan menebas pada ketinggian yang sangat sesuai. Tanda tanya, sayap roh mayat gagak emas ini begitu kuat sehingga bahkan Luo Zeng tidak tahan di bawah pemenggalan. Bansi sarang dewa ini secara alami dipenggal. Luo Zeng telah berdiri di belakang gagak emas arwah mayat lainnya, menoleh dan tersenyum sedikit pada Yue Baihao, aku bilang kamu bisa melakukannya. Mengontrol arwah gagak emas tidak membutuhkan banyak usaha, Yue Baihao dapat memasuki sisi lain, dan kekuatan jiwa lebih dari cukup. Luo Zeng tidak mengambil gagak emas roh mayat kedua, dia hanya meminta Yue Baihao untuk mengendalikan gagak emas roh mayat, dan kemudian Luo Zeng menakuti Bansi sarang dewa untuk melompat, jadi dia dengan mudah menangkap gagak emas roh mayat kedua. Aku juga bisa mengendalikannya. Yue Baihao tampak bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengendalikan keberadaan yang begitu kuat. Dengan sedikit pemikiran, mayat roh gagak emas di bawah kakinya tiba-tiba memuntahkan api biru yang mengalir ke kejauhan, membakar ribuan gagak emas sampai mati. Adapun Su Kui di bawah, menonton Luo Zeng merebut arwah gagak emas mayat dengan bersih, dia benar-benar tercengang. Mengesampingkan metode aneh Luo Zeng, karena gagak emas roh mayat adalah senjata tajam dari keluarga gagak emas, tidak mungkin untuk merebutnya, tetapi Luo Zeng hanya melompat dengan ringan, dan gagak emas roh mayat di bawah kakinya sudah berada di bawahnya, kontrol dalam keadaan ini tidak bisa dipercaya. Luo Zeng menginjak gagak emas roh mayat dan turun, lalu berkata Dewa Jenderal Su Kui, tolong naik. Aku bisa naik juga, Su Kui merasa tersanjung. Tentu saja, mari kita ambil gagak emas arwah mayat lagi, kata Luo Zeng. Saat meluncurkan serangan umum, Bansi bermargakin memimpin dua Course Spirit Golden Crows untuk menyerang Yuzhen Pass, dan sekarang Course Spirit Golden Crow terakhir mengejar dan membunuh jenderal lain di Yuzhen Pass di kejauhan. Tepat saat Su Kui berdiri, dua gagak emas arwah mayat terbang lagi. Tinggi di atas langit, ratusan gagak emas roh mayat memuntahkan api biru yang mengalir pada saat yang sama, dan api yang mengalir deras mengalir langsung ke jaring langit. Sebagai bagian bawah istana Taitian, formasi Skynet tidak bisa diremehkan dalam hal kekuatan pertahanannya, bahkan jika api biru yang mengalir menyala dengan liar, Skynet tidak akan bergerak. Ada cahaya biru yang berkedip-kedip di wajah Feng Nu, matanya yang indah penuh dengan ketenangan. Sekuat apapun Skynet, jika terus menyala seperti ini, akhirnya akan runtuh, tapi akan memakan waktu lama. Selama Skynet rusak, klan Jinwu akan langsung masuk. Feng Nu awalnya berpikir bahwa selama dia menyerang Skynet, dia pasti akan mengeluarkan semua orang kuat dari 7 gunung. Tapi dia mengatur roh mayat gagak emas untuk dibakar untuk waktu yang lama, dan orang-orang kuat di 7 gunung masih berdiri diam, tetapi pengawal Tai dari 12 tingkat bergegas keluar dari jaring langit, dan bertarung dengan gagak emas di bawah.
Titik titik titik. Setelah api biru yang mengalir membakar sebatang dupa, lampu pedang melesat ke langit dari belakang Skynet. Tidak bisa menahan lagi. Sudut mulut Feng Nu meringkuk. Wow, cahaya pedang yang panjangnya 10.000 kaki, seolah-olah bisa membelah langit menjadi dua, terbuka dari kejauhan, menembus jaring langit tanpa halangan, dan menebas Feng Nu dengan sangat tepat. Feng Nu duduk di belakang mayat roh gagak emas, seolah-olah dia berada di perahu kecil yang hanyut mengikuti arus, menghindari cahaya pedang dengan sedikit goyangan. Bukan hanya Feng Nu yang menghindari cahaya pedang ini, tetapi juga roh gagak emas bangkai yang melayang di depannya, mereka juga menghindarinya dengan mudah, seolah-olah mereka tidak berada di ruang yang sama-sama sekali. Itu adalah pemilik Gunung Taijin yang bergerak. Setelah cahaya pedang yang menembus langit ini jatuh ke langit, ekspresi penguasa Gunung Taijin tidak berubah sama sekali. Dia mengayunkan pedang emas di tangannya, dan terdengar suara raungan naga dan harimau yang datang dari ujung pedang dengan lembut meremas sisi lain secara horizontal, matanya ditusuk menjadi obor, dan pedang emas itu menebas lagi. Sua, cahaya pedang besar lainnya melesat pergi. Pemilik gunung dari 6 gunung lainnya semuanya menunggu perintah dari Gunung Tai. Sebelum perintah dikeluarkan, mereka tidak akan meninggalkan formasi penjagaannya masing-masing. Meskipun serangan seperti itu dari jarak ratusan mil tajam dan kuat, agak sulit untuk mengenai Feng Nu, dan bahkan mengenai gagak emas arwah mayat itu. Ho ho ho, setelah penguasa gunung dari Gunung Taijin bergerak, tiba-tiba ada hembusan angin di sisi lain. Melihat dengan hati-hati, ada pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di embusan angin. Feng Nu terlibat bersama. Hancurkan. Dalam formasi Taiking, Master Taiking Shan berteriak keras. Crackling. Pedang yang kacau di embusan angin melepaskan petir yang tak terhitung jumlahnya, yang meledak ke segala arah. Feng Nu masih duduk di belakang mayat roh gagak emas dan tetap tidak bergerak, dengan senyum tipis masih tergantung di sudut mulutnya. Benda-benda tua ini tidak berani keluar, mereka hanya berniat untuk menguji seperti ini. Ular bayangan pedang berbentuk menyebar. Bayangan pedang berbentuk ular itu menarik jejak abu-abu di udara. Ini adalah pedang ular hantu Gunung Taiming. Bayangan ular abu-abu ini dapat melukai orang di luar angkasa. Feng Nu jelas mengandalkan senjata sihir tipe luar angkasa untuk memungkinkan roh gagak emas mayat menghindari serangan orang-orang kuat ini. Penguasa Gunung Taiming secara alami berharap pedang ular sihir luar angkasa neter akan berhasil. Tapi bayangan pedang abu-abu berbentuk ular ini terus menyebar, tapi mereka masih tidak bisa menyentuh Feng Nu sama sekali. Sua, tepat di depan Feng Nu, cahaya ungu membubung ke langit, dan melesat langsung ke angkasa, dan segera jatuh lurus ke bawah dari kepala Feng Nu. Itu adalah pedang ungu yang sangat panjang. Boom! Pedang ungu jatuh dari langit, kecuali cahaya ungu yang memenuhi langit, itu masih tidak membahayakan Feng Nu. Feng Nu memandangi cahaya ungu di kejauhan, dengan senyum mengejek di wajahnya. Gunung Taihao adalah bidak yang digunakan oleh Kaisar Jun untuk memicu pemberontakan, dan sekarang dia harus bermain di depan 6 gunung lainnya. Sepenuhnya merupakan serangan tentatif. Digagang pedang parit surgawi di Tai. Apakah kamu akan mulai? Ning Suyuan bertanya. Gan Gaohan menyipitkan matanya, dia masih bisa melihat semuanya dari jarak jauh, tunggu sebentar lagi. Tapi dengan roh mayat yang terbakar seperti gagak emas, Skynet tidak bisa bertahan lama, kata Ning Suyuan. Di antara master pedang, Ning Suyuan memiliki pencapaian tertinggi dalam formasi, dan Ning Suyuan juga berpartisipasi dalam pembuatan formasi Skynet. Skynet solid, tetapi tidak mungkin bertahan jika secara pasif menahan serangan yang kuat. Dan para jenderal juga rusak parah, kata Qiu Yinhe di sebelahnya. Dalam pertempuran ini, para elit istana Taitian menunjukkan yang terbaik. Apakah itu para jenderal pengawal Tai atau murid-murid Tanah Duka Pedang, mereka adalah masa depan istana Taitian. Mereka semua patah hati. Faktanya, semua orang yang hadir mengetahui kekhawatiran Gan Gaohan. Hingga saat ini, klan Jinwu hanyalah Feng Fei yang memimpin sekelompok roh mayat Jinwu. Kekuatan Feng Nu tidak sebanding dengan Qiu Yinhe dan lainnya, dan roh gagak emas mayat memang kuat, tetapi bagaimanapun juga itu adalah boneka tanpa kebijaksanaan, tidak mungkin menembus garis pertahanan Tai Tiangong hanya dengan mengandalkan ini. Setenang dan tidak tergesa-gesa seperti Feng Nu, dia pasti memiliki cadangan yang kuat. Gan Gaohan tidak bertindak untuk waktu yang lama, karena dia khawatir tentang hal ini di dalam hatinya. Dia ragu sejenak, mengulurkan tangannya dan meremas perintah transmisi suara. Tuan Jin Huang, bisakah Anda memimpin Gunung Taijin untuk menyerang lebih dulu? Mayat roh Golden Crow pasti tidak bisa melawan, jadi dia hanya bisa mengorbankan kartu hall-nya. Hanya setelah Gan Gaohan mengenali kartu hall-nya, dia dapat memimpin Tai Tiangong untuk merespons.
Satu-satunya kesempatan adalah kali ini. Jika semua master gunung ini dimakamkan di sini, bahkan jika mereka mundur ke 7 gunung, Istana Taitian akan kehilangan kekuatannya dalam pertempuran pertama, dan cepat atau lambat akan dikalahkan. Perintah Gantua, Jin Huang, saya akan patuhi, tetapi 7 gunung kita bersatu, kita harus melawan bersama. Jika kita hanya membiarkan Gunung Taijin memimpin, saya khawatir saya tidak dapat merasa kasihan pada saudara-saudara di gunung ini. Gunung Taijin, suara penguasa gunung terdengar kembali. Dalam situasi seperti itu, orang bodoh manapun dapat melihat bahwa mereka yang memimpin pasti akan mati. He Jin Huang memimpin pasukan Gunung Taijin untuk bergegas, tidak ada hidup atau mati, orang-orang di Gunung Taijin tidak takut mati, tetapi mereka tidak mau mati dengan cara pengorbanan seperti itu, setidaknya mereka tidak bisa lakukan dengan kata-kata Gan Lao. Suara Jin Huang secara alami juga sampai ke telinga Ning Suyuan, Qiu Yinhe dan yang lainnya, mereka saling memandang dan menghela nafas sedikit. Gan Gaohan mencubit perintah transmisi suara lagi, tetapi meminta Gunung Taixiu untuk keluar, tetapi kata-kata pemilik Gunung Taixiu hampir persis sama dengan Gunung Taijin, Anda dapat mengirim pasukan, tetapi Anda tidak bisa mati. Berikutnya adalah Gunung Taiming, Gunung Taihao, Gunung Taiking. Setelah mengemis sebentar, Gan Gaohan langsung menghancurkan perintah transmisi suara di tangannya, dan menggelengkan kepalanya, aku, Gan Gaohan, masih bersuara lembut dan tidak bisa mewakili Tuan Dong Huang jika Dong Huang yang bertanggung jawab, para penguasa gunung ini secara alami tidak berani tidak patuh. Sama sekali tidak ada alasan untuk menolak siapapun yang diminta untuk memimpin. Meskipun Gan Gaohan dan Ning Suyuan adalah sesepuh dari Istana Taitian, penguasa gunung sama terkenalnya dengan Kaisar Timur, jadi bagaimana mungkin mereka rela membiarkan dia mengantar mereka. Gantua, kakak Hechi dan aku akan naik. Qiu Yinhe mengajukan diri. Hechi juga menangkupkan tangannya dengan persetujuan, mata mereka bersinar dengan tekad. Hanya kalian berdua, aku khawatir itu tidak cukup. Naik seperti ini mungkin merupakan pengorbanan tanpa alasan, Gan Gaohan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tambahkan aku, kata Hailao yang pendiam tiba-tiba. Tulang lamaku sudah hidup cukup lama, tambahkan aku, kata Ning Suyuan juga. Dan aku, Gantua, aku. Gan Gaohan menunjukkan senyum tak berdaya saat dia melihat orang-orang kuat di Taiyi, di antara 7 gunung dan 7 formasi, Taiyi adalah yang paling penting. Apakah kamu berencana meninggalkan seseorang dari Gan untuk memimpin pertempuran ini? Semua orang terdiam beberapa saat, dan Hechi mengertakkan gigi. Dorongan Jinwu yang tidak tergesa-gesa benar-benar menempatkan Istana Taitian dalam dilema. Pada saat ini, Qiu Yinhe tiba-tiba menatap ke tempat yang jauh, mengeluarkan suara lembut hei, matanya penuh kejutan, lihat, apa itu lebih dari 100 gagak emas arwah berbaris di udara itu rapi dan rapi, tapi ada 3 mayat roh emas gagak melayang di bawah, dan ketiga mayat roh emas gagak ini benar-benar menyemburkan api biru yang mengalir ke jenis mereka sendiri. Awalnya, Luo Zeng mengendalikan gagak emas roh mayat untuk terbang dekat ke tanah, tetapi setelah merebut gagak emas roh mayat ketiga, dia menambah tinggi badannya. 2 Core Spirit Golden Crows lainnya dikendalikan oleh Su Kui dan Yue Baihao. Harus dikatakan bahwa meskipun basis kultivasi Yue Baihao rendah, levelnya dalam mengendalikan arwah gagak emas mayat adalah level yang lebih tinggi daripada Su Kui. Setelah pengingat Qiu Yinhe, semua mata di pedang parit surgawi terfokus padanya. Terutama Gan Gaohan, muridnya berkontraksi untuk sementara waktu, dan sebuah prisma segitiga muncul di kedalaman pupilnya, bahkan setelah jarak lebih dari 100 mil, dia bisa melihat semuanya di Golden Crow of Course Spirit. Ketika dia melihatnya dengan jelas, ekspresi tercengang muncul di wajahnya yang keriput. Bukan hanya Gan Lao saja. Ning Suyuan mengulurkan tangannya dan mengepalkan tangannya di udara, dan menggenggamnya di rongga mata, ketika dia melihat Luo Zeng mengendarai Golden Crow of Course Spirit dan terbang berkeliling, terus-menerus menyemburkan api biru yang mengalir, bola matanya juga menatap tiba-tiba. Adapun Sungai Qiuyin, Hechi dan sekelompok orang lain juga menggunakan cara mereka sendiri, beberapa orang menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki, dan beberapa menggunakan penglihatan mereka yang kuat untuk mengamati, dan ekspresi wajah mereka sangat aneh. Tetapi sebagian besar dari mereka terkejut, tidak bisa berkata-kata dan bingung. Jinwu, arwah mayat direnggut oleh ketiga anak laki-laki itu. Gan Gaohan tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah terdiam beberapa saat. Tampaknya itu benar, Hechi mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Arwah gagak emas mayat dibudidayakan oleh Di Jun dengan susah payah, dan dibawa pergi dengan begitu mudah. Jadi kualifikasi apa yang dimiliki Di Jun untuk menyerang prefektur Qibei Tianjiedu yang lain? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata.
Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, Tian Jiedu ini masih memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Implikasinya, jika arwah gagak emas dengan mudah dirampok, Di Jun tidak cukup untuk menjadi lawan Tiangong. Lagi pula, boneka sekuat arwah gagak emas mayat pasti memiliki berbagai batasan yang diatur. Belum lagi Sukui, dewa seperti Luo Zeng. Bahkan jika Dong Huang Tai datang sendiri, dia hanya bisa menghancurkan gagak emas arwah mayat ini menjadi bubuk, dan tidak mungkin untuk merebut mereka secara langsung. Mereka merampok 3 gagak emas arwah mayat, siapa yang merebut mereka? Sukui. Ming Tian Jiedu diminta. Sukui dapat dikatakan sebagai veteran di antara para dewa, tidak peduli seberapa canggih kekuatannya, dia juga memenuhi syarat untuk menjadi Tian Jiedu, jadi mereka secara refleks mengira itu adalah Sukui. Seharusnya Luo Zeng, kata Qiu Yinhe sambil tersenyum, seolah semua kekhawatiran sebelumnya telah dibuang. Aku juga berpikir begitu, He Qi mengangguk. Melakukan hal semacam ini bukanlah masalah kekuatan sama sekali. Lagi pula, tidak mungkin membiarkan Qiu Yinhe pergi, dan di mata Qiu Yinhe dan He Qi, kekuatan Luo Zeng jelas lebih dari Sukui. Setelah melihat adegan ini, Gan Gaohan malah terdiam. Secercah harapan tiba-tiba muncul di hatinya, berharap Luo Zeng dan yang lainnya bisa menjadi variabel kecil dan memecahkan kebuntuan saat ini. Gagak emas roh mayat yang dikendalikan oleh Luo Zeng tiba-tiba ditarik ke atas di bawah sprint. Seluruh orang naik hampir secara vertikal. Dia awalnya ingin menggunakan arwah gagak emas mayat untuk membunuh gagak emas yang lebih biasa, tetapi gagak emas itu datang sangat banyak, dan mereka tidak bisa berhenti membunuh mereka. Intinya semua Corps Golden Crows menyerang Skynet. Dalam perang dengan klan gagak emas ini, Luo Zeng bukanlah tokoh kunci, dan dia tidak mengerti rencana yang dibuat oleh Puncak Tiangong. Tapi dia hanya mengerti bahwa jika Skynet rusak, situasinya akan semakin merepotkan. Di Jun Senior, kamu sepertinya bisa mengendalikan gagak emas roh mayat tanpa menyentuh mereka. Luo Zeng bertanya. Saat merebut gagak emas roh mayat pertama dan kedua, Luo Zeng mengambilnya setelah mendekati gagak emas roh mayat, tetapi saat merebut yang ketiga, bansi sarang dewa dibuang oleh gagak emas roh mayat, dan kemudian dipisahkan di jarak pendek, Di Jun mengendalikannya. Ya, jawab Di Jun, tapi pastikan tidak ada Goddess Nest bansi di mayat roh Golden Crow. Yang ada di atasnya. Luo Zeng senang ketika mendengarnya. Ada ratusan gagak emas roh mayat di atas, tetapi ada kurang dari 20 gagak emas roh mayat dengan bansi sarang dewa di punggung mereka. Jika Anda bisa mendapatkan semua gagak emas roh mayat ini, bahkan jika Anda setenang Luo Zeng, wajahmu sedikit bersemangat berdiri. Tentu saja mungkin, kamu lebih dekat, jawab Di Jun dengan tatapan kosong. Terus terang, Di Jun kecewa dengan gagak emas di dunia ini. Perilaku gagak emas saat ini benar-benar bertentangan dengan tujuan awal Di Jun untuk menyebarkan benih. Hei, mayat roh gagak emas di bawah kaki Luo Zeng tiba-tiba berakselerasi dan berlari ke atas. Feng Nu duduk di belakang roh mayat Golden Crow di atas, menatap ke depan dengan samar, berharap dalam hatinya bahwa Istana Taitian akan bergegas keluar. Mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menanggungnya, dan tidak mungkin untuk menonton runtuhnya Skynet. Dia bahkan memiliki sikap main-main di dalam hatinya, menebak pikiran cemas dan tak berdaya semua orang di Tiangong. Tetapi pada saat ini, dari sudut matanya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang mendekat dengan cepat dari bawah, dan setelah dia menundukkan kepalanya untuk menatap, dia menyadari bahwa itu adalah gagak emas arwah mayat. Apakah kamu kembali? Ketika serangan umum diluncurkan, bansi bermarga Qin memimpin 2 bansi lainnya turun untuk menerobos celah gempa yang lebih rendah, dan dia akan kembali. Tapi apa artinya kecepatan sprint seperti itu? Feng Nu agak aneh dan kesal di hatinya, tepat ketika dia hendak berteriak pada bansi di punggung Jinwu, mata di matanya yang indah bergetar, dan kemudian dia menatap Luo Zeng dengan ekspresi yang luar biasa. Wajah itu, Feng Nu sudah sangat mengenalnya. Pertama kali gagal membunuhnya. Kedua kalinya dia menunjukkan kekuatannya di dunia besar Hunyuan, dan karena ini, gadis Phoenix dari Sen Chao hampir musnah. Ketiga kalinya, dia kalah lebih buruk lagi di pantai seberang, dan bahkan menyerahkan seluruh 14 surga. Kali ini dia bahkan merebut gagak emas arwah mayat. Wajah Luo Zeng yang tidak berbahaya tiba-tiba membuat Feng Nu merasa sedikit menakutkan. Penampilannya yang tenang tampak seperti mimpi buruk. Feng Nu tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan yang dalam di hatinya. Si kecil yang bisa dihancurkan sampai mati dengan tangannya pasti akan memakannya. Tuan Feng Nu, mengapa gagak emas arwah mayat direnggut oleh umat manusia? Orang itu datang menunggangi arwah. Gagak emas arwah mayat. Adegan di bawah. Tangkap dia, semua Banshees pergi.
Feng Nu mengeluarkan 3 kata dari bibir tipisnya yang hampir menggertakkan giginya. Jika itu orang lain, bunuh saja secara langsung. Tapi Luo Zeng ini masih sangat penting, dan dia harus ditangkap hidup-hidup. Swiss 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 Swiss. 20 banshees di tempat kejadian mendorong mayat roh gagak emas dan tenggelam ke dasar. Di sungai Qiuyin di kejauhan, Gan Gaohan dan yang lainnya memperhatikan bagian depan dengan cermat. Melihat bansi itu turun satu demi satu, Qiuyin He tidak bisa menahan diri. Terlalu berbahaya, apa yang ingin dilakukan Luo Zeng? Apakah kamu ingin bergerak? He Qi juga bertanya. Gan Gaohan mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Penatua Gan juga terjerat di dalam hatinya, tetapi pada saat ini, sebuah naluri muncul, dan dia berkata, tunggu sebentar. Dia punya alasan untuk berani maju seperti ini. Ratusan gagak emas menempati posisinya masing-masing, dan posisinya tersebar. Ketika Luo Zeng hanya berjarak 100 kaki dari arwah gagak emas di tingkat terendah, dia bertanya Di Jun Senior, apakah tidak apa-apa? Iya. Jawab Di Jun. Cahaya hijau berkedip-kedip di matanya yang ramping. Mata 7 atau 8 gagak emas roh mayat di bagian bawah juga memancarkan sedikit warna biru kehijauan, dan kemudian Luo Zeng hanya merasakan sedikit koneksi di benaknya, dan dia sudah merasakan keberadaan 7 atau 8 gagak emas arwah mayat. Sudah selesai. Luo Zeng mengangkat alisnya. Luo Zeng tidak berhenti sama sekali, dan terus terbang ke atas. Di lantai berikutnya, ada lebih dari 10 gagak emas arwah mayat. Karena ukurannya yang besar, jarak antara gagak emas arwah mayat ini relatif jauh. Luo Zeng masih tidak mengajukan permintaan kepada Di Jun, dan lampu hijau melintas di mata puluhan gagak emas mayat roh, dan kesadaran seperti kertas putih mereka terhubung ke pikiran Luo Zeng lagi. Desir, desir, deru. Pada saat ini, terdengar suara siulan dari atas. Lusinan bansi sarang dewa mengusir gagak emas roh mayat dengan cepat, tampaknya langsung menuju Luo Zeng. Dengan kekuatan Luo Zeng saat ini, tidak masalah untuk membunuh 1 atau 2 Goddess Nest Banshees sendirian, tetapi Luo Zeng sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang di hadapan lebih dari 20 Goddess Nest Banshees. Turun. Suara Di Jun muncul di benak Luo Zeng. Bahkan jika Di Jun tidak mengingatkannya, Luo Zeng tidak bisa terus bergegas ke atas seperti orang yang sembrono. Namun, ketika Luo Zeng mundur ke bawah, gagak emas yang dikendalikan oleh Di Jun masih melayang di udara, masih mempertahankan postur aslinya, dan terus-menerus memuntahkan api biru yang mengalir ke depan. Goddess Nest Banshees yang tenggelam baru saja mengendalikan tunggangan mereka, dan tidak memperhatikan ketidaknormalan dari arwah gagak emas mayat, mereka hampir tidak memiliki pertahanan sedikit pun terhadap gagak emas arwah mayat ini, dan menukik turun dari mereka satu demi satu. Tangkap dia. Jangan biarkan dia melarikan diri kembali ke Skynet. Ingin melarikan diri. Tidak semudah itu. Semua bansi ini adalah elit di sarang dewa. Hiduplah dewa-dewa itu di satu ujung. Tidak perlu begitu banyak orang keluar untuk memburu Luo Zeng, mereka pikir mereka yakin di hati mereka. Feng Nu duduk di belakang roh mayat Jinwu di atas, melihat ke bawah. Gagak emas arwah mayat ini dikendalikan oleh Feng Nu. Baru saja, dia tiba-tiba merasa bahwa arwah gagak emas arwah telah kehilangan kontak. Feng Nu memiliki kendali mutlak atas mayat gagak emas ini, dan kecuali Di Jun datang sendiri, tidak ada yang dapat mengambil bagian hak ini. Tapi itu terjadi begitu saja. Meskipun gagak emas, yang telah kehilangan kendali, masih memuntahkan api biru yang mengalir ke depan, firasat buruk muncul dari hati Feng Nu. Tidak mungkin. Tidak, kalian semua kembalilah. Suara Feng Nu ditransmisikan ke dalam pikiran semua bansi dalam sekejap. Bansi sarang dewa semuanya diciptakan oleh Feng Nu, dan mereka mematuhi perintah Feng Nu 100%. Setelah menerima perintah Feng Nu, setiap bansi sarang dewa diperintahkan untuk duduk, tetap di udara. Ketinggian melayang dari banshees ini persis sejajar dengan banshees yang dikendalikan oleh Luo Zeng. Sekarang, mulut Luo Zeng sedikit melengkung saat tenggelam. Mayat roh gagak emas yang memuntahkan api biru yang mengalir ke depan semua berbalik pada saat ini, dan api biru yang mengalir terayun ke depan seperti pedang tajam dalam pola berselang-seling. Hah, hah, hah. Mayat roh gagak emas itu sendiri tidak takut dengan api, tetapi tubuh bansi sarang dewa tidak tahan sama sekali. Hanya menyentuh api, roh sumber caotik sudah jatuh ke dalam kelelahan, dan kemudian seluruh orang berubah menjadi bola abu ada sejumlah kecil. Sarang dewa bansi bereaksi dengan cepat, melihat api melambai ke arahnya, dia segera meninggalkan punggung gagak emas. Tapi api biru yang mengalir yang dimuntahkan oleh lebih dari 20 Core Spirit Golden Crows sudah cukup untuk memenuhi area ruang yang luas,
dan Goddess Banshee yang bereaksi cepat tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan masih terbakar abis oleh api yang mengalir. Kerja bagus. 100 mil jauhnya, Gan Gaohan di gagang pedang Tianzu mau tidak mau berteriak. Ini sangat indah. Tidak hanya memusnahkan semua Banshees itu, tetapi juga merebut lebih dari 20 burung gagak emas roh mayat. Langkah ini sungguh menakjubkan. Ning Suyuan, Qiu Yinhe dan He Qi terkejut. Selain itu juga selalu dipuji. Mungkin dia bisa membangkitkan orang-orang yang bersembunyi di kegelapan. Kata Gan Gaohan lagi. Ini hanyalah harapan yang tidak realistis sebelumnya, tetapi sekarang Gan Gaohan merasa bahwa harapan ini memiliki kemungkinan besar. Tai Hao sedang dalam formasi. Su Shou melihat pemandangan ini tanpa ekspresi, mengapa Feng Nu begitu sia-sia. Feng Nu juga dianggap sebagai tokoh nomor satu di klan gagak emas, dan dengan begitu banyak Banshees sarang dewa yang tidak lemah, dia dikalahkan oleh hanya Luo Zeng bermain di telapak tanganmu. Orang yang penuh perhitungan seperti Su Shou secara alami bersedia memilih yang kuat untuk bergabung dengannya. Tapi pemandangan di depannya langsung membuat Su Shou meragukan kekuatan klan gagak emas. Bocah Luo Zeng itu terlalu berbahaya, mungkin dia menggunakan cara khusus, kata Niang di sampingnya. Ketika Luo Zeng dibawa ke Gunung Tai Hao, Lady Xuan lah yang bertanggung jawab atas interogasi. Dia sangat terkesan dengan metode Luo Zeng. Sekelompok orang yang jauh lebih kuat dari Luo Zeng tidak ada hubungannya dengan dia, itu hanya jahat. Waktu telah berlalu, dan kekuatan Luo Zeng saat ini telah berkembang pesat, tumbuh ke titik di mana bahkan Feng Nu bisa bertarung. Jika aku menahanmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Feng Nu benar-benar marah saat ini. Dia benar-benar melupakan pekerjaannya sendiri, dan memanipulasi semua gagak emas roh mayat untuk menolak dan memuntahkan api biru yang mengalir ke arah Luo Zeng. Dengan begitu banyak api biru yang mengalir berkumpul bersama, tidak peduli seberapa kuat pembangkit tenaga itu, mereka hanya bisa menghindar. Luo Zeng, lari. Aku mencuri 20 gagak emas arwah mayat, itu cukup. Kamu dan itu terlalu dini bagi Feng Nu untuk bertarung. Mengendalikan roh gagak emas mayat, kau seharusnya bisa menghindarinya dengan mudah. Lebih banyak orang memfokuskan perhatian mereka pada Luo Zeng. Bahkan orang-orang di Gunung Taiqing, Gunung Taiming, dan Gunung Taixiu memperhatikan dengan seksama, dan mereka juga menyadari bahwa orang ini mungkin dapat menentukan arah seluruh perang. Awalnya, Skynet akan menjadi tak tertahankan, tetapi sekarang arwah gagak emas mayat telah berhenti terbakar, Skynet terus-menerus diperbaiki. Menghadapi api biru yang mengalir jatuh dari langit, Luo Zeng tiba-tiba memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Jika Anda mengambil gagak emas arwah mayat ini dalam satu pot, saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Tidak hanya dia tidak mendorong mayat roh Golden Crow untuk melarikan diri, tetapi dengan pikiran. Sebaliknya, itu mundur ke arah api biru yang mengalir. Sebentar lagi, dia menenggelamkan dirinya ke dalam api biru yang mengalir bersama roh mayat Golden Crow. Semua orang tercengang, kecuali untuk sejumlah kecil orang yang memahami situasinya. Kebanyakan orang memiliki pemikiran di dalam hati mereka bahwa tindakan Luo Zeng bergegas ke dalam nyala api biru adalah bunuh diri. Dan mengapa pahlawan ini bunuh diri? Dia tidak punya alasan untuk melakukan ini. Para master gunung dan pembangkit tenaga listrik di 7 formasi memiliki ekspresi yang tidak dapat dipahami di wajah mereka. Gan Gaohan dan Ning Suyuan, dua lelaki tua, awalnya penuh dengan harapan untuk Luo Zeng. Harapan yang tidak realistis ini bahkan menjadi kunci untuk memecahkan permainan. Namun, hal-hal tiba-tiba berkembang ke arah yang tidak dapat diterima untuk keduanya, dan Luo Zeng bergegas ke kobaran api untuk bunuh diri. Pipi Gan Gaohan berkedut, dan dia terdiam beberapa saat. Ning Suyuan memiliki ekspresi hantu di wajahnya. Penatua Gan dan Penatua Ning tidak tahu banyak tentang Luo Zeng. Pertama kali mereka bertemu Luo Zeng adalah terakhir kali mereka berada di Istana Naga. Mereka hanya merasa semudah ini pria itu sangat arogan, berani menolak tawaran pernikahan dari Kaisar Timur. Sebaliknya, Qiu Yinhe dan He Qi tahu lebih banyak tentang Luo Zeng. Qiu Yinhe tahu bahwa dia tidak takut dengan fisik api aneh, tetapi bahkan jika dia tidak berani menyentuh api yang dimuntahkan oleh roh mayat gagak emas, dapatkah Luo Zeng benar-benar aman dan sehat? Tapi Luo Zeng bukan orang yang tidak punya otak, mungkin dia bergegas masuk seperti ini, apakah dia benar-benar yakin? Wow, Luo Zeng dan gagak emas mayat roh bermandikan api biru yang mengalir bersama-sama, mengikuti aliran api ke arah yang berlawanan, dan jarak antara gagak emas roh mayat semakin dekat. Senior Dijun, apakah tidak apa-apa? Luo Zeng melewati jejak kesadaran di benaknya. Hantu Dijun mengangguk, mata hijaunya sedikit berkedip. Merebut kendali dari roh mayat Golden Crows ini sesederhana makan dan minum untuk Dijun.
Dalam benak Luo Zeng, koneksi dari Core Spirit Golden Crow terus muncul. Sedangkan untuk Feng Nu, wajahnya seburuk itu, Core Spirit Golden Crows yang tersisa awalnya berada di bawah kendalinya, tetapi pada saat ini koneksi dari Core Spirit Golden Crows itu dengan cepat menghilang dari pikirannya. Anak ini belum mati. Feng Nu menunduk dengan kesedihan dan kemarahan. Dalam waktu singkat, kecuali gagak emas roh mayat yang dia duduki, semua gagak emas roh mayat berada di bawah kendali Luo Zeng. Wow, di bawah pemikiran Luo Zeng, gagak emas roh mayat berhenti meludah aliran biru yan, tubuh emas murni Luo Zeng muncul kembali di mata semua orang. Su Kui di bawah menatap pemandangan di langit, mulutnya terbuka lebar, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tentu saja, Su Kui tidak tahu permainan di belakang klan gagak emas dan istana Taitian. Dia hanya berpikir bahwa gagak emas arwah mayat ini adalah semua kekuatan klan gagak emas kali ini. Kekuatan yang begitu kuat ditangkap oleh Luo Zeng sendirian dia bertarung. Sendirian seluruh klan gagak emas. Hal semacam ini tampaknya lebih ilusi daripada mimpi. Kami bertemu lagi, mulut Luo Zeng meringkuk. Kesedihan dan kemarahan di hati Feng Nu mencapai puncaknya, dia hanya ingin menelan Luo Zeng hidup-hidup, bahunya sedikit gemetar. His, gumpalan api setipis gossamer menyala ringan dari permukaan tubuhnya. Dengan sedikit jentikan tangan kanannya, semua api seperti jaring laba-laba berkumpul di sepanjang lengannya dalam gelombang, dan api ini mulai menenun seperti benang tipis, dan akhirnya berubah menjadi tombak yang menyala-nyala. Kamu memang lawan yang layak aku kagumi, kata Feng Nu sambil memegang tombak yang menyala, aku bisa memberimu kesempatan untuk menantangku, dan bahkan membunuhku, bagaimana? Ada sedikit sihir di Feng. Pikiran suara Nu. Menggoda Luo Zeng untuk menyetujui duel ini. Meskipun kultivasi Luo Zeng berada pada posisi yang kurang menguntungkan, ia telah mengendalikan ratusan gagak emas arwah mayat. Dalam hal efektivitas tempur murni, arwah gagak emas arwah sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari Feng Nu, dan keuntungan Luo Zeng sangat besar. Feng Nu tidak punya pilihan selain melakukannya. Itu adalah perintah pribadi di Jun untuk menggunakan arwah gagak emas mayat untuk menerobos Skynet. Meskipun dua tokoh tersulit di Istana Taitian, Dong Huang Taiyi dan Ying Lao sama-sama dikendalikan di sisi lain, Istana Taitian adalah kekuatan super, bahkan tanpa kedua orang ini, tetap tidak mudah untuk dipusingkan. Menerobos Skynet terlebih dahulu pasti akan menarik pengepungan 7 gunung. Tunggu saja pemilik gunung dan orang kuat dari 7 gunung keluar dari Skynet, dan klan Jinwu akan menunggu pekerjaan mereka dengan mudah. Tanpa diduga, seorang Luo Zeng terbunuh di tengah jalan, dan anak ini juga menggunakan cara yang tak terbayangkan untuk menculik semua roh mayat gagak emas. Hal-hal telah berkembang sampai saat ini, Feng Nu hanya dapat menstabilkan Luo Zeng terlebih dahulu. Menantangmu, membunuhmu. Luo Zeng duduk di punggung Jinwu dan bertanya. Gagak emas lainnya berbalik satu demi satu, menghadap Feng Nu, dan selama Luo Zeng berpikir, mereka akan mengepung Feng Nu. Ya, kata Feng Nu dengan suara kabur, aku telah bertemu denganmu 3 kali, dan setiap kali kekuatanmu meningkat, sekarang saatnya menghadapiku, bagaimana? Luo Zeng menunjukkan minat yang besar warnanya, berkata. Saya tertarik. Mata Feng Nu berkilat, dan hanya dengan menjatuhkan Luo Zeng sendiri, rencananya dapat berjalan normal. Tepat ketika Feng Nu mengira dia telah mengambil kesempatan, Luo Zeng berkata lagi aneh. Arwah gagak emas mayat yang dia duduki jatuh ke belakang dan terbang lurus ke arah Skynet. Gagak emas roh mayat lainnya tiba-tiba membuka mulut mereka, dan setelah menyemburkan api biru ke arah Feng Nu, mereka juga melebarkan sayap untuk mengikuti Luo Zeng. Melihat pemandangan ini, Gan Gaohan sangat gembira. Cepat, matikan pembatasan Skynet, dan biarkan arwah mayat dan Jinwu itu masuk. Perintah Gan Gaohan. Skynet yang besar hanya memungkinkan orang-orang dari Istana Taitian untuk masuk dan keluar, bahkan jika gagak emas roh mayat dikendalikan oleh Luo Zeng, ia tidak dapat memasuki Skynet. Namun, di bawah intervensi Tai Tiangong, Skynet juga dengan cepat melakukan penyesuaian. Ingin melarikan diri, tidak semudah itu. Swoosh! Setelah Feng Nu mengarahkan arwah gagak emas mayat untuk menghindari api biru yang mengalir, dia juga mengejar ke arah Luo Zeng. Sepasang sayap api di punggungnya tiba-tiba membanting, dan arwah gagak emas bangkai berlari, dan kecepatannya 2 kali lebih cepat dari Luo Zeng. Bagaimanapun, selama Luo Zeng ditangkap, gagak emas mayat roh ini dapat dicegat. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Melihat bahwa Luo Zeng semakin dekat, Feng Nu melompat dari belakang mayat roh gagak emas, dan ujung tombak api di tangannya berputar dengan kecepatan tinggi, membuat teriakan menusuk. Kekuatan supernatural yang terkandung dalam senjata ini sangat mengerikan,
Ruang di ujung senjata benar-benar membentuk titik hitam pekat di bawah tekanan kekuatan tersebut. Tembakan ini akan membunuhmu. Feng Nu telah memasukkan kesedihan dan kemarahannya ke dalam tembakan ini, dan untuk perintah menangkap Luo Zeng hidup-hidup, dia telah melupakannya. Tetapi ketika Feng Nu tiba-tiba menemukan bahwa Luo Zeng menatap dirinya sendiri, ada seorang idiot di mata itu. Mungkin dia takut digoda oleh Luo Zeng. Ketika dia bersentuhan dengan pandangan ini, Feng Nu merasa sedikit bingung di hatinya tanpa alasan mengapa. Dia melihat dirinya sendiri seperti ini. Apa yang saya lewatkan? Tidak peduli. Feng Nu menahan semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan hendak melempar tombak api di tangannya. Tetapi pada saat ini, lampu hijau di mata Feng Nu berkedip untuk sementara waktu, roh mayat terakhir gagak emas yang belum dicuri Luo Zeng. Tubuh gagak emas arwah mayat terbalik, dan sayap besarnya menamparkan Feng Nu dengan keras. Boom! Sayapnya seperti kipas katail, dan mereka membanting Feng Nu dari langit. Jika gagak emas arwah mayat ini memiliki pemilik, Di Jun tidak akan bisa mencurinya. Luo Zeng sebelumnya telah mencuri gagak emas arwah mayat, dan dia juga perlu mengusir bansi sarang dewa itu, atau membakarnya sampai mati secara langsung dengan api biru yang mengalir. Feng Nu duduk dengan kokoh di belakang mayat roh gagak emas, dan Luo Zeng secara alami tidak dapat mencuri yang itu. Tapi di saat-saat terakhir, Feng Nu meninggalkan Jinwu Core Spirit, dan jaraknya tidak jauh, jadi Luo Zeng bisa memanfaatkannya. Desir, deru, deru. Sementara Feng Nu ditampar oleh sayap, Luo Zeng membawa semua roh mayat dan Jinwu ke Skynet. Sejauh ini, semua gagak emas roh mayat yang dipimpin oleh Feng Nu dibawa pergi oleh Luo Zeng gagak. Emas roh mayat mengipasi, dan kekuatannya tidak lemah. Setelah Feng Nu jatuh pada jarak tertentu, dia hampir tidak berhasil menstabilkan tubuh Anda di udara. Ketika dia melihat lebih dekat, Luo Zeng telah melarikan diri ke belakang Skynet. Setelah Luo Zeng masuk ke Skynet, dia tidak segera pergi, tetapi tersenyum pada Feng Nu melalui Skynet sejujurnya, saya tertarik untuk bertarung dengan Anda. Meskipun Luo Zeng belum naik ke tingkat surga yang lebih tinggi, tetapi apakah itu yang jiwa, tubuh fisik atau token dari sisi lain, jarak dengan Feng Nu, Qiu Yinhe, Del. Tidak sebesar itu. Sekarang, kata Feng Nu dengan suara terkonsentrasi. Matanya penuh kebencian, seolah dia ingin memakan dagingnya hidup-hidup. Tidak sekarang, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Meskipun Luo Zeng tidak setinggi Qiu Yinhe dan Gan Gaohan, dia dapat melihat lebih banyak informasi. Tapi pikirkan baik-baik, klan gagak emas memiliki lebih banyak hal di bagian bawah kotak daripada gagak emas arwah mayat ini. Jika Feng Nu duduk di kota sendirian, dia menekan Qishan di dalam Skynet. Penguasa gunung di Qishan, Tian Jedu dan pembangkit tenaga listrik dari semua lapisan masyarakat pasti tabu, tetapi Luo Zeng tidak memiliki peluang di tingkat pertempuran ini, belajar. Tapi mengandalkan kendali ratusan gagak emas arwah mayat, Luo Zeng secara tidak sengaja terlibat. Feng Nu menatap Luo Zeng, pupil matanya terbuka semakin lebar, dan untaian garis biru muncul dari sayap emas merah di belakangnya. Bulu api yang awalnya longgar dan berliku berubah menjadi bentuk seperti belati biru, dan pada saat yang sama, aura seluruh orang juga meroket. Nafas berfluktuasi karena Feng Nu. Dalam satu nafas, itu telah menyebar dalam radius ribuan mil. Di kedua sisi setelah penutupan Skynet, celah Yuzhen, celah Nudou, celah Tianxun, celah Zhoulin, celah basi para jenderal dewa dalam 12 lintasan ini, Tai Yiwei, dan dunia pantai lainnya bertarung dengan gagak emas. Setiap level hanya bertanggung jawab atas rentang di depannya. Seolah berduka dan sekarat, dewa jahat dan yang lainnya semuanya ditugaskan ke 12 lintasan, membuat banyak penjaga Tai mencekik dan bertarung sengit dengan gagak emas. Saat nafas kuat itu menyebar seperti badai, tubuh gagak emas dan manusia yang saling bertarung membeku, dan mereka berdua melihat ke arah yang sama. Dewa jahat telah ditempatkan di Tianxun Pass selama beberapa hari terakhir. Tanpa Luo Zeng di sisinya, dewa jahat banyak bersantai, dan temperamennya tidak lagi terkendali. Ketika dia pertama kali datang ke Tianxun Pass, dia membuat marah beberapa jenderal, kedua belah pihak ingin melakukannya untuk sementara waktu, dan dewa jahat berpikir bahwa Luo Zeng di belakangnya masih menahan diri. Setelah itu, kekuatan yang ditunjukkan dewa jahat sebenarnya adalah jenderal yang menaklukkan celah Tianxun. Dalam waktu singkat, dewa jahat bahkan memimpin kerumunan untuk menghalau beberapa gelombang serangan gagak emas seorang diri. Setelah merasakan nafas itu, dewa jahat itu juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah ada keberadaan yang begitu kuat di antara burung-burung yang rusak ini? Dia bahkan sedikit bersemangat untuk mencoba, meninggalkan garis pertempuran Tianxun Pass, ingin melihat keberadaan seperti apa yang mengeluarkan nafas seperti itu.
Tetapi pada saat ini, suara klakson yang panjang tiba-tiba terdengar di Tiansun Pass. Itu adalah panggilan untuk mundur. Dewa jahat mengerutkan kening, dia tidak cukup membunuh hari ini, mengapa dia mundur begitu cepat? Bagi Dewa Jahat, itu masih belum selesai, tetapi bagi orang-orang di sisi lain yang bergegas keluar seperti umpan meriam, suara klakson itu seperti suara surga, dan itu adalah sedotan penyelamat. Cepat mundur. Kita akan aman dengan mundur ke Skynet. Sukuan melayang di udara, dengan 3 pedang panjang berwarna merah melayang di sampingnya. Sebagai murid dari Sekte Pedang Xin Liu, dia wajib militer ke celah Tiansun, dan statusnya sebanding dengan pengawal Tai. Sebaliknya, para murid Istana Daojian yang dipimpin oleh Yin Yue Huan, Ruyue Baicheng, Qi Yuyi dan lainnya lebih tragis, meskipun bakat mereka tidak buruk, mereka bergabung dengan kota naga dalam waktu yang terlalu singkat. Dengan bakat Yue Baicheng, masing-masing berusia puluhan atau ratusan tahun, sulit untuk dipromosikan menjadi Tai Wei, dan bahkan lebih sulit untuk naik gunung untuk bergabung dengan Sekte Pedang Xin Liu. Menurut kekuatan mereka, mereka pasti akan menderita banyak kerusakan dalam pertempuran dengan Gagak Emas. Untungnya, Sukuan meminjam 3 pedang awan merah dari keluarganya sebelum dia berangkat. Sukuan dan Yin Yuehuan sama-sama membela murid Istana Pedang Dao selama pertempuran sengit. Selama hari-hari pertempuran, mereka melukai banyak orang, tetapi hanya sedikit yang jatuh. Hanya orang-orang, keajaiban di antara keajaiban. Pergilah. Akhirnya aku bisa kembali. Tuhan memberkati. Semua manusia dengan cepat mundur ke belakang Skynet. Gan Gaohan sendirilah yang memberi perintah ini. Setelah perubahan Feng Nu, pertempuran telah mencapai tahap kedua, dan misi 12 level telah berakhir. Setidaknya pertempuran berikutnya bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh Tai Wei di 12 level. Skynet tidak akan memblokir nafas yang dikeluarkan oleh Feng Nu. Luo Zeng terletak di depan Feng Nu, dan secara alami menerima dampak dari nafas ini ke segala arah. Jika bukan karena yang jiwanya telah memasuki jiwa nila secara ekstrim, dia mungkin telah menerima kerusakan serius. Metode apa ini? Dia menjadi lebih kuat. Luo Zeng bertanya. Ini kemampuan ilahi Meng Yin Huaxue. Dijun menjawab dia ingin melakukan yang terbaik. Putus asa bisakah dia merobek Skynet? Luo Zeng bertanya. Seharusnya tidak tercabik-cabik, jawab Dijun setelah melihat Skynet. Meng Yin Huaxue adalah kekuatan supranatural yang dianugerahkan oleh Dijun sendiri, yang dapat sangat merangsang potensi diri seseorang. Dalam kekacauan No. 77, Dijun hanya memberikan tidak lebih dari 100 bansi dalam satu putaran era kekacauan. Tapi Skynet ini dapat memblokir serangan terus-menerus dari ratusan Core Spirit Golden Crows, formasi yang begitu besar, bahkan jika kekuatan Feng Nu melonjak 10 kali, itu tidak dapat dihancurkan. Luo Zeng awalnya ingin melarikan diri, tetapi ketika dia mendengar jawaban Dijun, dia tidak terburu-buru. Setelah Feng Nu mengilhami Meng Yin Huaxue, dia tidak terburu-buru menyerang Luo Zeng, dia tahu itu sia-sia, dan alasan mengapa dia melakukannya hanyalah ekspresi emosinya. Dia melakukannya untuk orang-orang di belakangnya. Hantu, apakah ini strategimu? Ini sangat konyol kata Feng Nu Zenyuan melalui transmisi suara. Suaranya melayang di ruang di belakangnya. Ruang itu sangat aneh, milik area kognitif. Ruang ini ada dan tidak ada. Feng Nu mengira ruang ini ada, jadi dia melayang di belakang Feng Nu. Dan orang lain, termasuk Luo Zeng, Gan Gaohan, Qiu Yinhe, dan banyak dewa, Tai Wei yang tidak mengetahui keberadaan ruang ini, maka ruang ini tidak ada. Dengan Gan Gaohan, Ning Suyuan, dan bahkan wawasan yang tajam dari para penguasa gunung. Metode penyembunyian biasa tidak bisa dikelabui sama sekali. Tetapi metode yang digunakan oleh klan Jinwu ini hampir tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, tidak peduli metode apa yang digunakan Istana Taitian, tetap tidak mungkin untuk melihat tata letak klan Jinwu, ini juga alasan mendasar mengapa Gan Gaohan tidak berani bertindak gegabah. Suara menghina datang dari angkasa, itu adalah hantu itu. Huff, apakah kamu punya nyali untuk menyalahkanku? Ratusan gagak emas roh mayat diberikan ke sarang dewamu, tetapi pada akhirnya mereka direnggut bahkan tanpa merobek Skynet, hehe kata Ghost sinis. Sebagai negara adikuasa, suku Jinwu juga memiliki beberapa cabang besar. Dan di Senes dan beberapa cabang utama juga terdapat pengawal pribadi di Jun. Gosling merupakan anggota dari pengawal pribadi yang status dan kekuatannya tidak kalah dengan Feng Nu. Ratusan gagak emas roh mayat adalah senjata mematikan untuk klan besar manapun, dan klan Golden Crow tidak dapat menanggung kerugian seperti itu, dan seluruh rencana diusulkan oleh para hantu, jadi dia secara alami akan menyalahkan Feng Nu. Ya, Feng Nu,
sarang dewamu terlalu tidak berguna. Dengan ratusan gagak emas mayat roh, itu cukup untuk menghancurkan kekuatan umum, suara lain terdengar. Bibir Feng Nu bergerak sedikit, dan dia mencibir jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian kamu telah melihat metode Luo Zeng untuk merebut gagak emas, siapa yang bisa menghentikannya? Kata hantu, saya tidak setuju dengan ini, saudara Guiling, Anda menilai faktanya, metode anak itu tidak dapat diprediksi, dapatkah Anda membayangkan bahwa dia dapat langsung menarik gagak emas arwah mayat? Suara lain terdengar. Ada beberapa makhluk kuat yang berkumpul di ruang ini. Itu benar, itu bukan salah Feng Nu, itu anak manusia itu, aku masih bingung, mengapa dia bisa mengambil arwah gagak emas mayat, kata seseorang yang penuh kebingungan. Dalam pandangan mereka, kecuali Di Jun secara pribadi mengambil tindakan, tidak mungkin hal aneh seperti itu terjadi. Feng Nu menyipitkan matanya sedikit, menatap Luo Zeng di kejauhan dan berkata tidak ada gunanya memperdebatkan hal ini. Mayat roh gagak emas telah kalah, Skynet tidak akan rusak untuk sementara waktu, rencana awal telah berubah, apa yang akan kamu lakukan? Roh hantu melayang di angkasa, penampilannya seperti manusia, tetapi ada sepasang sayap hitam di punggungnya, sayap hitam ini terbuat dari logam, bergetar saat bergetar. Orang tua Gan Gaohan itu, yang sepintar rubah, telah bertahan bukannya menyerang. Sekarang gagak emas arwah mayat telah ditangkap, dia harus lebih bertahan, kata Guiling dengan ekspresi muram di wajahnya. Itu benar, formasi 6 paku keling telah diletakkan, dan kita tidak dapat mengubah keadaan sekarang kata orang lain. Formasi 6 paku keling yang diatur di ruang ini adalah formasi yang kuat seperti Skynet. Namun, Skynet adalah pertahanan utama, dan formasi 6 paku keling adalah serangan utama, tujuan kedua formasi berbeda. Kalau begitu tunggu sebentar lagi, mungkin Tuan Di Jun akan datang, kata Feng Nu. Bagaimanapun, klan Jinwu lebih unggul, dan hanya masalah waktu sebelum istana Taitian dihancurkan. Memang, aku menyarankan jalan buntu dengan mereka terlebih dahulu. Biarkan mereka hidup beberapa hari lagi. Kami tidak terburu-buru. Semua orang di ruang itu mengangguk setuju dengan rencana Feng Nu. Meskipun klan Jinwu bersedia menghadapi jalan buntu, orang-orang di Taitiangong tidak berpikir demikian. Gan Gaohan mengikuti Kaisar Timur saat itu, selain memiliki kekuatan yang luar biasa, akalnya juga kelas 1. Setiap gerakan klan gagak emas dapat ditebak olehnya, dan itu hanya karena kurangnya kekuatan Tiangong dan kurangnya prestise sehingga dia tidak dapat memerintahkan orang kuat lainnya dari 6 gunung, sehingga mereka jatuh ke dalam situasi seperti itu, situasi pasif. Jika tidak ada kecelakaan, cepat atau lambat Skynet akan runtuh. Tapi ada kecelakaan seperti Luo Zeng, dan kecelakaan ini mengubah seluruh situasi dalam satu gerakan. Gan Gaohan sangat gembira, tatapan tajam melintas di matanya, dan jimat transmisi suara di tangannya menyala lagi, balikkan Skynet lagi. Balik susunan Skynet, bahkan wajah Ning Suyuan menunjukkan keterkejutan. Formasi Skynet paling baik dalam pertahanan, tetapi formasi ini juga dapat mengubah pertahanan menjadi serangan, mengubahnya menjadi formasi menyerang. Apakah akan terlalu terburu-buru? Lagi pula, Kaisar Timur tidak ada di sini. Ning Suyuan ragu-ragu. Wajah Gan Gaohan penuh tekad, ini tidak agresif, hanya ada satu kesempatan, karena lawan dipaksa oleh Luo Zeng untuk membuat kesalahan, jika saya tidak dapat menangkap kesempatan ini, saya minta maaf untuk anak itu. Formasi Taixiu mendekati selatan, jalur Kuling, jalur Nudou menuju utara, formasi Taiming. Kecuali jalur Yuzhen dan formasi Taihao, formasi besar lainnya dan jalur besar semuanya berbelok ke arah yang berbeda. Skynet awalnya mengepung klan Jinwu dengan kaki terjepit menurut pengiriman Gan Gaohan, dua bagian di belakang Skynet terus bergerak maju di antara mereka. Jika formasi Taijin dan formasi Taiming di ujung terjauh bertemu satu sama lain, mereka akan membentuk tren pengepungan, seperti silinder besar, menyelimuti klan gagak emas di tengah. Tanda seru. Sebelumnya, para ahli dari 7 gunung tidak mau menjadi yang pertama menonjol, tetapi sekarang mereka bekerja sama dengan gunung untuk mengelilinginya, dan implementasinya sangat lancar. 6 gunung dan 11 lintasan semuanya bergerak dengan gerakan susunan Skynet. Klan Golden Crow tidak menyadarinya pada awalnya. Lagi pula, termasuk Feng Nu, semua anggota kuat klan Golden Crow mengintai tidak jauh dari depan Wick Sok Pass, dan yang tertinggal adalah Golden biasa gagak dengan jumlah banyak dan kecerdasan rendah. Feng Nu bahkan berkonsentrasi mengirim pasukan untuk menarik lebih banyak gagak emas dari prefektur Qibei. Sekitar setengah jam kemudian, Feng Nu tiba-tiba menemukan bahwa sejumlah besar gagak emas telah tinggal 800 mil di belakang. Bingung,
Feng Nu menyapu kesadarannya, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian dia berkata jaring langit ditutup, menjebak kita di tempat ini. Ada di dalamnya. Sama seperti suara Feng Nu jatuh, permukaan jaring langit, yang semula merupakan jaring tembus pandang, tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya merah cemerlang, dan niat membunuh menyebar di sepanjang cahaya, saat jika bisa membunuh semua yang berani mendekat, Skynet yang lembut telah mengubah penampilannya di bawah flip. Saat ini, suara Gan Gaohan terdengar dari langit dan bumi. Susut. Skynet berubah menjadi lingkaran besar dan mulai menyusut sedikit demi sedikit. Saat Skynet menyusut, jarak antara 7 gunung dan 12 lintasan akan semakin dekat. Mengandalkan Skynet untuk melawan klan Gagak Emas yang miskin, maka 7 gunung pasti akan bergabung untuk menghadapi klan Gagak Emas yang terperangkap di tengah peluangnya jauh lebih besar. Strategi yang bagus. Su Shou dalam formasi Taihao memuji. Dan dari awal sampai akhir, kami tidak menggunakan Gunung Taihao, lelaki tua bermarga Gan itu benar-benar diremehkan. Lady Xuan berkata dengan dingin. Seluruh Skynet dilipat dari formasi Taihao dan Yu Zhenguan, tentu saja, Gunung Taihao tidak perlu bergerak selangkah pun, tetapi Gunung Taihao sudah memiliki niat untuk memberontak, dan itu lebih mencurigakan dan defensif di bawah hati nurani yang bersalah. 3.300.